Bersama Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan atau Balitbang DPP Golkar, Indra Jayapiliang, dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Bang Indra, ini kalau kita melihat, apakah ini mengejutkan buat Golkar? Kalau mengejutkan tidak ya, karena kita tahu. Artinya sudah mengira bahwa ini akan terjadi? Bukan, kita menganggap kerja KPK itu kan profesional. Dan artinya memang ada ketidakprofesionalan dalam proses penetapan Ratu Atut sebagai tersangka kemarin gitu. Karena pertama pasal-pasalnya untuk Alkes itu kan belum ditaruh di sprindiknya gitu. Apa tuntutannya gitu. Penetapan tersangka sudah, tapi pasalnya apa yang dilanggar itu belum gitu. Mirip dengan kasus Anas lah. Anas nggak tahu mau jadi tersangka, tapi pasalnya mana belum ada gitu. Nah, di luar itu kami tentu siap ya melihat bahwa setiap ada upaya hukum yang ditempuh oleh KPK itu tentu ada proses berikutnya gitu. Sekalipun Golkar tentu tidak berharap itu terjadi gitu. Golkar merasa terganggu dengan penetapan tersangka Ratu Atut? Pasti kalau terganggu pasti ya, terutama karena bukan karena institusi KPK-nya, tetapi dampak politik di luar itu gitu. Misalnya reaksi dari PDI Perjuangan, reaksi dari Partai Demokrat, reaksi dari kelompok-kelompok. Itu mendiskreditkan Golkar? Ya, artinya ada bahasa-bahasa yang sebetulnya kurang tepat ya. Misalnya PDI Perjuangan menawarkan pengacara kepada Golkar untuk membantu Ratu Atut. Saya juga bisa katakan bahwa Golkar juga menawarkan pengacara karena salah satu tersangkanya adalah Bupati Gunung Mas, kader PDI Perjuangan. Hal yang bahasa-bahasa seperti itu gitu. Seolah-olah ini cuma masalah Golkar semata. Seolah nggak ada juga kader PDIP yang tertangkap dalam kasus Akhil Mukhtar ini, dan ada 2 kader PDIP di sana gitu. Oke, ini artinya udah ada perang wacana juga di sana ya? Ya, ini artinya ada kembang-kembang silat lah yang terjadi. Dan ya, Mas Burhan, bagaimana tanggapannya soal ini? Ya, ini saya kira wajar kalau Bung Indra mengatakan Golkar cukup terganggu. Mengapa wajar? Karena memang punya efek elektoral, terutama jelang pemilu 2014. Nah, kalau kita ini survei memang belum dilakukan, tapi ini akan sangat berpengaruh tentunya. Nah, kita harus melakukan survei secara lebih sistematik ya, tentu dengan target populasi di Banten. Karena bagaimanapun selama ini yang dilihat kan surveinya nasional, agregatnya nasional. Kalau lihat dari agregat nasional, melihat dari kasus ini yang sudah berkembang sekian bulan, memang seolah-olah ada asumsi bahwa Golkar sekarang disalib PDI Perjuangan, salah satunya karena faktor itu. Tetapi karena tidak ada survei secara sistematik untuk melihat korelasi antara Atut dengan Golkar, maka sejauh yang kita tangkap itu hanya asumsi atau spekulasi saja. Walaupun asumsi dan spekulasi, apakah potensi itu cukup besar sebetulnya? Kalau secara logis sangat mungkin terjadi. Pertama, kita bisa pilih jadi 2 ya. Pertama dari sisi nasional. Dari sisi nasional, bagaimanapun masalah dinasti Atut ini kan dipotret oleh televisi atau media nasional, dan kemudian masyarakat di luar Banten juga akan mengaitkan kasus ini dengan Golkar, suka atau tidak suka. Yang kedua, pada titik lokal bagaimanapun, meskipun di Pileg 2009 yang menang Partai Demokrat, tetapi dalam pemilu kada dan pileg sebelum 2009 itu kontribusi dinasti Atut di dalam menyukseskan ya calon Golkar, yang didukung Golkar itu sangat tinggi. Kita harus akui itu. Artinya pengaruh Atut dan keluarganya ini di Banten untuk mendukung Golkar sangat luar biasa. Ya, meskipun ada 1-2 ya anggota keluarganya yang tidak masuk di pencalekan Golkar misalnya, tetapi sebagian besar memang aktif di Partai Golkar. Nah, ini tentu sedikit banyak punya pengaruh terhadap Golkar. Tapi sejauh mana pengaruhnya, sebagai pollster saya harus mengatakan harus dilakukan survei secara lebih sistematik. Iya, Bang Ical itu sampai menyuruh untuk segera dilakukan apa? Musyawarah daerah luar biasa terkait kasus ini. Ini artinya memang Golkar merasa harus melakukan aksi cepat terkait Ratu Atut. Rencana Musdaslup itu sudah ada sebelum Rapimnas ya, dan memang sekarang yang menjadi ketua sementara pejabat ketua DPD Golkar Banten itu Ratu Hasanah, Ratu Tatu gitu, yang sebelumnya menjadi ketua harian. Tapi kewenangan untuk melakukan Rapimda Sus itu ada di tangan Pak Mahyudin sebagai ketua bidang organisasi dan daerah gitu. Saya kira itu lebih bukan ke arah struktur organisasinya, tetapi lebih ke arah mengkonsolidasikan seluruh kekuatan di Banten, dan juga ada rencana untuk menemui tokoh-tokoh Banten
dan menjelaskan persoalannya. Bagaimanapun Golkar sangat dekat dengan tokoh-tokoh Banten gitu, dan mungkin sebagian besar dari tokoh-tokoh Banten ini juga oposisinya keluarga Bu Atut gitu. Ya, jadi yang anti Atut pun banyak juga yang di Golkar. Iya, kan itu. misalnya Bung Ali Yahya itu Golkar. Dia termasuk di kelompok barisan pertama yang anti Atut juga. Dan dia sekretaris DPD. Persis. Itu sekretaris DPD. Artinya sebetulnya bagaimana Golkar di Banten ini sebetulnya kalau dikatakan tadi mau konsolidasi, apakah memang sejak dulu ini di bawah dinasti Atut memang Golkar tidak begitu solid seperti itu? Dan ini menambah bukan, hampir ini kan ada 8 kabupaten kota dan keluarga Bu Atut tidak menguasai semua gitu. Misalnya di Cilegon itu Golkar juga, keluarga Pak Iman. Kemudian di Kabupaten Tangerang keluarganya Pak Ismet gitu. Jadi ada memang lebih banyak keluarganya Bu Atut. di berapa kabupaten? Bu Atut itu ada di Tangerang Selatan, kalau kita lihat di Serang, kemudian Di Lebak, di Pandeglang. Di Pandeglang, kemudian Di kota sama Kabupaten Serang. Kabupaten Serang ada juga. Artinya tapi mayoritas Bupati. ya. Artinya mayoritas memang keluarga Atut menguasai di sejumlah wilayah. Tetapi kalau di zoom in memang tidak keluarga Atut saja, itu harus dicatat ya. Kabupaten Tangerang misalnya ini populasi pemilihnya besar dan terbesar di antara kabupaten kota di Banten. Itu juga sekarang yang menjadi bupati tokoh kuat juga di Partai Golkar yang menurut saya juga tidak punya kedekatan dengan Ratu Atut juga. Jadi ini memang jangan dilihat bahwa Golkar itu tunggal, itu yang paling penting. Jadi cukup heterogen di Provinsi Banten. Baik, sebelum ke narasumber kita simak grafik berikut ini. Ini ada grafik dinasti Ratu Atut, ini almarhum ya, Hikmat Homet, meninggal beberapa waktu lalu, adalah anggota Komisi 5 DPR dari Partai Golkar. Kemudian ada Andika Hazrumi, ini anak dari Ratu Atut. Ada Andiara Aprilia Hikmat. Terus ada menantu Ratu Atut, istri Andika, Ade Rosi Hairunisa, Wakil Ketua DPRD Serang. Juga ada Ratu Tatu Hasanah, itu kakak kandung. Kemudian ada Hairul Jaman dan ini ada Airin Rahmidiani, ini adik ipar Ratu Atut yang menikah dengan Wawan yang menjadi tersangka terlebih dahulu ya. Ya. Kemudian juga ada beberapa nama lain dari dinasti atau mungkin bisa dikatakan lebih keluarga ya atau Dinasti. Itu lebih tepat dikatakan dinasti ya. Iya, kalau pengertian secara ilmiah yang disebut dinasti politik itu adalah sekelompok keluarga ya yang menguasai aset ya, baik pemerintahan maupun yang punya korelasi dengan masalah bisnis. Jadi memang ada perselingkuhan antara bisnis dan politik, itulah dinasti ya. Nah, kalau kita mengacu dari studi-studi yang sudah ada, dinasti itu secara umum tidak ada yang bersifat benevolence. Selalu sifatnya adalah dia menjadi parasit ya, karena dia cenderung untuk merekrut kekuasaan atau rente. Menjadi parasit maksudnya termasuk juga ke partai? Nah, kalau kita lihat konstelasi di Banten, itu partai itu cenderung dimanfaatkan oleh dinasti. Ada yang mengatakan bahwa Partai Golkar dimanfaatkan juga oleh ya sebenarnya sih saling memanfaatkan, tetapi kalau kita lihat konstelasinya, misalnya kalau kita lihat ya di Banten itu kan ada setidaknya empat dinasti ya, ada dinasti Ismet, ada dinasti Aat di Cilegon, ada dinasti Jayabaya di Lebak, satu lagi dinasti Atut. Yang paling dominan kan dinasti Atut, karena memang cukup koruptif. Setidaknya ya kalau kita lihat bagaimana modus operandi mereka yang berlangsung bukan hanya sejak Atut jadi gubernur, tapi sejak ayahnya ya Hasan Sohib. Ya. Tapi poin saya adalah apapun kendaraan politik yang bisa dipakai untuk melanggengkan, dinasti akan masuk ke situ. Apapun partainya sebenarnya. Coba kalau kita lihat untuk kasus di Lebak, itu kan yang dipakai PDI Perjuangan, anaknya sendiri aktifnya di Partai Demokrat. Memang untuk kasus Ratu Atut, ya sebagian besar adalah aktif di Partai Golkar karena sejarahnya itu panjang. Kalau kita lihat sejarah awalnya itu kan Hasan Sohib punya kedekatan dengan Soeharto. Jadi ini bukan dibangun sejak zaman pasca reformasi, udah lama sekali. Artinya ini sebetulnya memang pembangunan dinastinya ini memang sudah lama. Dan sangat lama. Bahkan sebenarnya kalau kita suka baca novel Multatuli gitu ya, yang dikarang oleh Doris Dekker, ya Max Havelaar itu.
itu kelihatan bahwa Peristiwanya di situ ya. peristiwanya di Lebak. Waktu itu ada dinasti keluarga yang bekerja sama dengan company. Nah, ketika ada asisten residen yang ditempatkan di Lebak, kemudian ada perlawanan. Nah, sebenarnya ini perlawanan yang kurang lebih sama Dengan apa yang terjadi saat ini? Iya, jadi sebenarnya mungkin pejabat-pejabat di Lebak saat ini tidak baca buku itu mungkin. Yang Mas. saya katakan korupsi dan dinasti Ya. itu bukan peristiwa 10 tahun ke belakang, ini udah ratusan tahun. Sejak zaman kolonial. Sejak zaman Douwe Dekker gitu ya, ditempatkan di Ya. sana. Gimana Mas Indra? Ya kalau saya melihat memang karena Banten itu selama ini daerah jajahan. Jajahannya siapa? Jajahan Jakarta. Jakarta dalam arti pemerintahan Hindia Belanda dulu, sehingga muncul gerakan-gerakan untuk menduduki Jakarta dari Banten ya. Kemudian juga selama Orde Baru juga jajahan dari Jakarta dan Jawa Barat. Artinya dari Bandung. Selama Orde Baru tidak ada sama sekali pemerataan pembangunan ke arah Jawa Barat bagian barat, Pandeglang misalnya, Lebak dan segala macam. Dan selama Orde Baru itu jadi basis industri dari Jakarta untuk melayani kepentingan Artinya konsumtif. setelah pemisahan Banten sebagai provinsi dari Jawa Barat ini menjadi kesempatan bagi orang-orang yang mengambil kesempatan untuk melakukan itu? Justru itu salah satu prestasi, termasuk prestasinya Jikasan. Itu prestasi memekarkan daerah ini, memberikan perlawanan politik gitu, dan memang mereka menjadi kelompok yang paling siap sebetulnya. Ketika terjadi reformasi, Burhanuddin Muhtadi belum gitu, masih di jalanan gitu. Artinya Saiful Mujani apalagi masih di Amerika, masih membangun karir di Jakarta. Jadi kelompok yang paling siap. Nah, kalau kita lihat dari indeks demokrasi, berbeda betul antara apa yang terjadi sekarang dengan 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu nggak ada itu yang berani mencoret-coret gambarnya Bu Hatut. Demokrasi sekarang jalan. Nggak ada perlawanan terhadap kelompok yang melawan. Demokrasi berjalan tapi nampaknya memang terkooptasi di sana ya. Ada hegemoni kan di sana. Ada apa gitu? Saya mempertanyakan apakah BPK selama ini bekerja dengan baik, KPK bekerja dengan baik, melakukan pembinaan, atau menjadikan ini sapi sepera? Jangan-jangan Amtenar siapa menurut Anda? Pusat. Ada yang dalam kasus Murtal Tuli kan juga jelas Machiavelli itu, bahwa yang dikirim ke sana kan orang-orang pejabat-pejabat yang memang untuk merampok kekayaan alam sana. Tapi kan ini bukan dikirim, mereka tuh diambil dari rakyat Banten sendiri. Pejabat-pejabatnya adalah orang-orang dari sana sendiri. Salah, tahun 2000 sampai sekarang pejabat eselon 1, kepala-kepala SKPD yang ada di Banten itu orang pusat. Tahun 2002 mereka direkrut, dan baru 2002 itu S2 dari Banten ini yang mengisi PNS, sampai sekarang itu jabatan pangkat tertinggi dari anak-anak Banten yang dulu S2 tahun 2002 itu sekarang baru 3D. Artinya ini semuanya dari departemen-departemen yang dikirim ke Banten, dan mereka ini bukan orang sana. Gubernur tentu dari lokal, karena pimpinan daerahnya pimpinan daerah orang dari sana. Kebanyakan dari daerah. Ini masalah kesenjangan sumber daya manusia yang terjadi di Banten. Ini masalah satu abad. Sedikit saja, memang saya mendengar banyak informasi, misalnya ICW kalau melakukan upaya pendampingan itu paling sulit itu mendapatkan misalnya partner lokal di Banten. Itu tidak semudah misalnya kalau ICW membangun aliansi anti korupsi di provinsi lain. Kenapa? Nah, karena itu sebenarnya ada persoalan terkait dengan daya dukung SDM dan civil society. Media yang relatif agak berat untuk dipenetrasi untuk kegiatan civil society juga Banten salah satunya. Jadi memang ada korelasi antara tingkat demokrasi dengan kesiapan civil society. Nah, di beberapa wilayah yang relatif sulit untuk memasukkan agenda demokratisasi karena terbentur dinasti, itu karena memang ada humusnya, ada humus kulturalnya itu. Contoh misalnya, sebenci apapun kita sama Atut, tapi faktanya dia dipilih, dia menang gitu ya dalam 2 pemilu kada. Saya termasuk orang yang anti sama dia, saya bikin JPTS, kita bikin jaringan pemilih Banten. Tapi faktanya Airin juga menang di Tangerang Selatan. Jadi memang ada hal-hal selain masalah yang ini. Well educated, Tangsel kan? Tangsel apalagi. Jadi ingin saya katakan adalah ini PR juga buat masyarakat Banten pada umumnya, bahwa jangan salah pilih orang. Kalau salah pilih orang, ya rasakan sendiri, kira-kira seperti itu. Mas Burhan, ini kalau kita bicara tadi Bang Indra ngomong soal
pemisahan provinsi Banten itu yang dianggap berhasil yang dilakukan oleh ayahnya Ratu Atut. Tapi yang menjadi permasalahan adalah beberapa sesepuh yang juga ikut memisahkan Banten dari Jawa Barat itu beberapa waktu lalu itu melakukan pertemuan. Betul. Nah, mereka kan juga kecewa ya, dan kekecewaan. Mereka merasa disingkirkan itu kan? Bukan disingkirkan, memang ada yang nonaktif, yang aktif ada Pak Triana Samun, salah satu yang aktif gitu. Tapi barangkali memang masalahnya itu tadi, ada kesenjangan. Rata-rata yang mereka sampai mau melaporkan ada 1.000 kasus korupsi loh. 1.800. Iya, dan mereka 1.000 lebih kasus. mereka ini tokoh-tokoh elit pendiri Banten ini kan banyak orang yang berkiprah di Jakarta. Banyak yang berkiprah di Jakarta. Tinggalnya juga di sekitar-sekitar sini gitu. Artinya mereka ini sama sekali nggak membangun basis intelektual, basis LSM segala macam. Untirta misalnya baru menjadi negeri setelah pemekaran, sebelumnya enggak gitu. Jadi ini salah satu simbol yang kita lihat betapa persoalan ini sebetulnya Banten itu dekat dari Jakarta, tapi seolah-olah Banten itu terletak di Papua sana, dan ini memunculkan tumbuhnya katakanlah masalah-masalah sosial, dinasti dan segala macam. Ya, kalau kita bicara saya ingin tambahkan. Saya dapat informasi yang cukup valid. Hasan Sohib pada awalnya tidak mendukung pemekaran Banten karena relatif dia sudah cukup mapan dengan para pejabat yang ada di Jawa Barat. Karena selama ini proyek-proyek melalui Kadin banyak juga yang jatuh untuk wilayah Banten ke Hasan Sohib. Nah, ini juga menimbulkan semacam friksi di tingkat elit. Ketika misalnya Provinsi Banten akhirnya sudah berhasil didirikan, justru yang mendapatkan keuntungan baik secara politik maupun bisnis adalah keluarga Atut, keluarga Hasan. Nah, ini kira-kira ya, bahwa kemudian ada friksi, tentu ada persoalan antar elit juga. Tetapi yang paling penting buat saya adalah bagaimana Banten ini itu bisa menata masa depannya lebih cerah. Ini yang jauh lebih penting. Dan yang harus dipikirkan dari sekarang. Apakah itu akan terjadi jika dinasti Atut ini masih memegang di sana? Nah, kalau tentu sulit. Kalau buat saya, gimana bisa terjadi selama ini Atut bagian dari persoalan yang menyebabkan Banten susah lepas dari persoalan korupsi itu. Ya, kalau kita bicara soal dinasti Atut, artinya Atut adalah orang yang paling tinggi di urutan ini. Iya, kalau tadi ada sampaikan misalnya daftar perusahaan, daftar afiliasi kekayaan ya yang luar biasa itu kan menunjukkan bahwa memang ada perkawinan antara bisnis dan politik ya. Dan artinya kalau Ratu Atut sampai menjadi tersangka, kita nggak tahu kedepannya gimana. Apakah dinasti maksudnya kedepannya apakah akan betul-betul bersalah di pengadilan? Nah, begini, kalau soal bersalah atau tidak bersalah kan nanti KPK melalui pengadilan tipikor yang akan membuktikan. Tetapi dengan penetapan status tersangka buat Ratu Atut, ini tsunami politik ya buat keluarga besar Atut. Ya. Ini akan menjadi tsunami. Oh sudah, ya minimal ketika Wawan sebagai operator politik dan bisnisnya menjadi tersangka untuk kasus dugaan penyuapan MK ya untuk kasus Pilkada Lebak, kemudian diikuti dengan Ratu Atut. Jadi ibarat papan catur, ini ratu dan rajanya langsung kena gitu ya. Nah, lain kalau misalnya yang kena pion-pionnya ini langsung di raja dan ratunya. Apakah ini juga akan menyentuh Perdana Menteri, benteng segala macam ini? Enggak sampai sejauh. Nah, kita tidak tahu. Nah, kita harus tunggu ya prosesnya. Tapi kita melihat bahwa beberapa pejabat di daerah sana, di kabupaten juga adalah keluarganya. Ya, tapi kan nggak ada hubungannya dengan kasus yang muncul sekarang. Artinya, kecuali untuk Airin mungkin ya, untuk kasus Alkes itu ada. Untuk Alkes, untuk Tangsel. Ya bisa saja Airin kena, tapi saya melihatnya tidak sampai sejauh itu berdasarkan apa yang selama ini sudah dilakukan oleh KPK. Artinya KPK itu tidak sampai ke sana. Misalnya Fatonah itu, dia ngasih duit kemana-mana ke perempuan, 45 perempuan, tuh duit itu juga dikembalikan ke perempuan itu. Artinya ini nggak ada kaitannya dengan kasus gitu. Apakah nanti sekarang katakanlah beberapa rekening diblokir dan segala macam. Tapi setelah kasusnya selesai, lalu kemudian katakanlah ada hukuman, ada macam-macam, ada pengembalian uang negara, lalu di luar itu akan dikembalikan lagi. Artinya jangan sampai karena kasus ini justru keluarga-keluarga Ibu Atut yang lain itu dihabisin juga. Padahal mereka nggak punya salah apa-apa. Mereka barangkali yang memanfaatkan ini. Dalam politik siapa yang nggak memanfaatkan itu gitu. Artinya termasuk Golkar memanfaatkan keluarga Atut. Kalau Golkar memanfaatkan itu dalam arti memang dia dipilih dari bawah. Dulu kan Bu Atut ini juga menggantikan gubernur pertama yang juga korupsi kan. Kasus korupsi Pak Joko. Pak Joko kan juga kena korupsi. Bu Atut wakilnya naik gitu.
Artinya Banten ini ya kalau dilihat dari sisi itu sebelum Pak Joko siapa yang menjadi gubernur di Jawa Barat? Dani Setiawan kena kasus korupsi juga. Dulu merupakan bagian dari Banten. Artinya Banten merupakan bagian dari Jawa Barat. Pak Dani kena, Pak Joko kena. Sekarang Ratu Atut dijadikan tersangka. Artinya ini jangan dilihat sebagai satu hal, satu keluarga aja, sebelumnya sudah banyak. Baiklah, mungkin belum sampai ke sana, Bang Indra. Tapi dengan tertangkapnya Wawan, terus Ratu Atut juga menjadi tersangka, apakah kekuasaan dinasti Atut akan tetap lemah? terjadi di sana? Pasti lemah. Tapi menurut saya, ini keluarga ini juga siap. Artinya mereka juga punya pendukung. Ada juga kelompok-kelompok intelektual gitu. Dan mereka juga menyesuaikan diri dengan demokrasi modern. Kenapa sampai Airin bisa menang di Tangsel? Sementara itu bukan wilayah tradisional dari Pak Haji Kasan. Yang wilayah tradisionalnya ada di Serang gitu kan. Tangsel itu wilayah yang sangat jauh. Dan dapat pengaruh yang banyak kelas middle class di sana, banyak orang Jakarta di sana. Tapi dia menang gitu. Jadi jangan dilihat sudah juga menang, jangan sampai juga nanti akan menjadi kena juga dalam kasus ini ya. Kalau dia kena dalam kasus ini, kalaupun dia kena dalam kasus ini, tapi kan jangan juga dianggap yang lain juga ikut. Oke, baik. Mbak Indra dan Mas Burhanuddin, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. Bersama anggota DPD dari Banten, Ahmad Subadri. Pak Badri, ini kalau kita bicara soal Banten, Bapak utusan dari sana nih. Nah, ini kalau bicara soal kekuasaan dinasti Atut itu seperti apa sebetulnya kalau boleh digambarkan? Dari hulu sampai hilir ya. Dari hulu sampai hilir. Hulu sampai hilir. Jadi eksekutif ya, kemudian juga legislatif, lalu asosiasi-asosiasi usaha, kemudian organisasi-organisasi yang mendapat sumber dana dari APBD, ormas ya. Itu semua dalam genggamannya. Gitu ya. Ini tadi saya katakan di eksekutif ya, dari mulai gubernur, kemudian bupati, wali kota, bahkan Sekda Banten itu ya, itu juga adalah pamannya Airin ya. Sekda Provinsi Banten. Sekda Provinsi Banten itu. Ya, itu kan top eksekutif ya di situ ya, Sekda itu. Nah, kemudian di asosiasi ya banyak tadi mantunya ya, yang ketua HIPMI, kemudian sepupunya. Masyarakat Banten tidak merasa janggal dengan hal ini? Ya sebenarnya banyak yang merasakan itu sebagai sebuah kejanggalan ya. Tapi kan banyak juga yang tidak berani karena berhadapan dengan penguasa. Karena sangat berkuasa di sana. Sangat berkuasa ya. Dan sebelum ayahandanya meninggal kan banyak orang yang segan juga gitu. Nah, jadi segan karena apa? Ya wibawa dan harisma yang dibangun itu kan cukup kuat ya. Apalagi dengan cerita-cerita yang dikembangkan keluar ini kan. Tentang? Bahwa kalau ada yang kritis di Banten ini akan menghadapi masalah keamanan segala macam. Itu sebenarnya kan ada apa di sana, apa istilahnya pendekar? Ya pendekar. Padahal saya sendiri melihat itu sebenarnya cuma move aja ya. Move aja karena ini era terbuka, era demokrasi, saya kira ya aparat penegak hukum juga tidak mungkin membiarkan kalau terjadi sesuatu yang di luar prosedur hukum ya. Ya saya kira itu tadi ya termasuk asosiasi-asosiasi perusahaan. Termasuk ya kalau kita bicara soal tadi ada eksekutif, ada legislatif, ada asosiasi bisnis, termasuk juga bisnisnya sendiri artinya. Iya. Banyak perusahaan yang memang dipegang oleh keluarga Atut. Keluarga dan kroni-kroninya. Dan itu adalah orang-orang yang juga mendapatkan proyek-proyek dari pemerintah. Tentu saja karena itu mainan utama kan. Dan tadi saya katakan bukan hanya di satu partai, ini hampir seluruh partai pun ya keluarga dan kroni-kroninya itu memang diskenariokan untuk ditempatkan di seluruh kekuatan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Ya. Artinya memang betul-betul menjaga ya untuk supaya aman dan nyaman lah. Supaya ya artinya sebetulnya keluarga ini memang memanfaatkan partai politik untuk kepentingan mereka, lebih ke sana. Ya dan kadang partainya juga yang membuka ruang gitu. Karena dianggap marketable ya keluarga beliau itu karena memiliki resources yang tidak terhingga barangkali. Artinya saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Oke, Pak Badri, ini kalau kita bicara soal tadi kekuasaan, Anda mengatakan bahwa dinasti Atut itu sangat luar biasa berkuasa di sana. Nah, kalau kita bicara soal
kasus-kasus korupsi. Banten seringkali disebut sebetulnya ada beberapa kasus lain yang sekarang ini. Nah, itu kondon lenyap begitu saja Pak Badri. Nah ini mungkin Pak Badri punya cerita. Ya, ini makanya kita lihat bagaimana ekspresi mahasiswa, tokoh-tokoh Banten ya menyambut secara tanda kutip sukacita penetapan tersangka sebelumnya Wawan dan kemudian Bu Atut ya. Ini menunjukkan bahwa memang sudah lama dinantikan. Ya, artinya masyarakat sebagian yang peduli itu tadi sudah banyak melakukan upaya-upaya melaporkan kasus-kasus hukum. Artinya sebetulnya masyarakat juga sudah banyak yang mencium bahwa ada kejanggalan dalam proses pemerintahan di sana. Itu kalau bahasa Jawanya itu kan cetok welo-welo itu. Ya, apa itu mungkin atraktif sekali, vulgar gitu ya, gampang sekali. Cuman kan mohon maaf itu kan seperti buang angin gitu, aromanya tercium, tapi bentuknya tidak terlihat gitu. Yeah. Nah, cuman masalahnya tadi orang pertama merasa takut untuk melaporkan. Kendati pun melaporkan juga udah pesimis. Ya mohon maaf misalnya kenapa? kalau melaporkan ke kepolisian atau ke kejaksaan gitu. Ya, itu banyak kasus-kasus yang tidak ditindaklanjuti dan bahkan 86 gitu. Artinya penegak hukum di sana pun sebetulnya sudah dipegang dalam kekuasaan dinasti Atut. Diduga seperti itu. Ya, karena memang tadi banyak sekali pengaduan masyarakat, bahkan ke KPK itu sendiri kami pernah mengkonfirmasi ada ribuan ya, laporan dari itu, masyarakat Banten. dari masyarakat Banten ya. Mengenai kasus-kasus yang terjadi di Banten. Iya, dan kami mendapat konfirmasi dari salah satu pimpinan KPK bahwa dokumen yang disita oleh KPK atau yang dimiliki oleh KPK untuk mengurai berbagai macam kasus di Banten ini lebih dari 15 kontainer. 15 Artinya kontainer. betapa banyaknya itu kan, dari 2004 sampai hari ini mungkin kan. Ya. Nah, ini artinya ketika sekarang KPK menetapkan status tersangka kepada 2 orang tadi itu, ya, ekspresi masyarakat mahasiswa terutama itu begitu luar biasa menyambut positif ya, apresiatif gitu. Nah, ini lagi-lagi menunjukkan memang sudah sangat dinanti-nanti oleh masyarakat Banten, ya, karena kami tahu bahwa potensi Banten ini begitu besar. Kalau ini saja sangat dikelola oleh dinanti-nanti, amanah. ini yang menarik sebetulnya Pak Badri. Ketika ini sangat dinanti-nanti oleh masyarakat Banten, ini dalam beberapa pilkada, bahkan Ratu Atut juga terpilih sebagai gubernur gitu. Ini Saya kira pro kontra itu pasti ada ya. Cuman harus kita lihat kemarin yang memilih beliau itu berapa persen. Ya, dari jumlah pemilih yang datang. Ya, dari jumlah pemilih yang datang aja hanya tidak mencapai 50%. Artinya masih di atas 50% yang tidak pro ke beliau kan. Ya, ini kalau kita bicara angka itu kan yang selalu jadi alasan, ini demokrasi rakyat yang memilih. Ya saya bilang kalau bicara rakyat memilih, sesungguhnya yang tidak memilih beliau itu lebih banyak. Hanya karena aturan pilkada bahwa 30% lebih bisa dinyatakan pemenang, menanglah mereka itu. Nah, kemudian belum lagi kalau kita hitung dengan pemilih yang tidak datang ke TPS. Itu pasti jumlah yang kontra itu akan lebih banyak. Anda sepakat bahwa apa yang terjadi di Banten ini merupakan dinasti? Ya faktanya demikian. Kalau Ratu Atut sekarang menjadi tersangka, apakah dinasti ini akan runtuh? Kalau dilihat dari sikap KPK saya kira jelas ya. Apalagi pernyataan Abraham Samad ini saya kira tidak main-main itu. Bahwa ini kejahatan keluarga itu artinya pasti dia punya data dan informasi yang cukup ya untuk mengurai berbagai macam kasus yang tadi melibatkan keluarga ini gitu kan. Kalau ini dikatakan melibatkan keluarga, artinya Anda menduga bahwa bukan hanya 2 orang adik kakak saja yang akan menjadi tersangka nantinya. Ya kan kemarin juga sudah dilakukan penangkapan oleh Kejaksaan Tinggi ya terhadap salah satu kroniknya di Banten ya dalam kasus korupsi juga. Ya, kemudian sebelum-sebelumnya juga banyak sekali proyek-proyek di Banten itu memang dipegang oleh keluarga itu gitu. Jadi sangat mungkin kalau memang terjadi tadi pelanggaran terhadap aturan-aturan pengadaan barang jasa kan itu cenderung mengarah ke korupsi. Baik. Dan itu akan melibatkan bukan hanya 1-2 orang anggota dinasti. Saya pegang omongan Abraham Samad ya. Saya yakin dia tidak asal bunyi. Ketika menyatakan ini kejahatan keluarga, ya pasti dia memiliki data dan informasi yang cukup untuk menindaklanjutinya. Baik, Pak Ahmad Subandri, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk.